Halo semuanya, gue David. Jadi di sini gue ingin sharing-sharing mengenai bagaimana caranya kita melakukan uji validitas pada butir soal-soal, khususnya soal uraian dan soal non-tes. Jadi uji validitas ini kita gunakan uji validitas kontinum. Karena uji validitas kontinum pasti punya skala gitu kan, punya skala antara 1 sampai 5 gitu. Jadi validitas kontinum ini bisa kita gunakan untuk menguji soal uraian. Misalkan dalam penilaian itu kita punya rentang antara 1 sampai 5. Atau mungkin soal non tes ketika kita memberikan angket pada responden sehingga kita ingin mengumpulkan penilaian dari angket tersebut. Misalkan untuk tentang 1 sampai 5, misalkan untuk nilai 1 itu adalah sangat tidak setuju, ataupun tentang 2 itu kurang setuju, sampai yang nilai 5 itu adalah sangat setuju. Jadi di sini gue pengen memberitahu bagaimana caranya menghitung uji validitas ini secara manual dan kita bandingkan menggunakan Excel. Bisa juga nanti untuk menggunakan SPSS, tapi di sini khususnya gue membahas mengenai cara menghitung secara manual dan menggunakan Excel. Jadi ketika teman-teman udah dapat hasil dari penilaian responden, itu bisa teman-teman tulis dari butir masing-masing butir soal. Ini yang warna kuning nih, dari butir-butir soalnya dari 1 sampai 10, atau mungkin dari teman-teman pengen buat dari sampai 15 soal ataupun 60 soal atau mungkin 100 soal, itu bisa teman-teman tulis. Jadi di sini adalah data respondennya, nama-nama respondennya. Ini sehingga ada 10 responden sehingga N-nya itu adalah 10. Nah, sebelumnya ini ada rumusnya, rumus dari uji validitas kontinum, yaitu kita lambangkan dengan R. Jadi di sini adalah rumusnya adalah N dikali dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y, kemudian dibagi akar dalam kurung N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X lalu dikuadratkan dikali dengan akar N sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y lalu dikuadratkan. Jadi ketika sudah teman-teman tulis hasilnya dari sini nih, hasil dari penilaiannya ada rentang 1 sampai 5-nya. Nanti di sini teman-teman bisa simbolkan untuk butir soal ada X, dan di sini Y-nya adalah jumlah dari X-nya gitu. Jadi langsung aja kita hitung Y-nya. Y-nya adalah total dari misalkan ada contohnya itu siswa pertama dari soal tersebut. Jadi kita masukin aja untuk totalnya. Berarti kan kita butir soal 1 sampai butir soal ke 10. Kita enter. Nah, kemudian kita blok ke bawah. Nah, kemudian ini adalah jumlahnya ya, jumlah dari sigma Y-nya. Kita masukkan rumusnya. Kita blok lagi. Nah, kemudian kita hitung X kuadratnya. X kuadratnya itu kita hitung satu per satu. Jadi satu butir soal. Jadi kita masukkan butir soal pertama adalah 4, lalu kemudian dikuadratkan. Sama juga dengan 5, kita pindahkan ke sini, lalu kita biar cepat kita blok saja sampai bawah. Nah, untuk yang bawah ini jangan blok sampai ke bawah ya, karena nanti hasilnya beda. Kita menggunakan jumlah juga, jadi sigma X kuadratnya adalah, kita blok juga kolomnya, kita enter. Nah, kemudian Y kuadrat juga, Y kuadratnya kita kuadratkan 40 kuadrat, 40 kuadrat, 42 kuadrat sampai 40 kuadrat yang sampai ke 10. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan kolom sebelumnya, kita kuadratkan, kemudian kita blok sampai 10 dan kita jumlahkan dengan sum. Nah, ini adalah X, Y berarti adalah X dikali Y. X nya ini adalah butir soal pertama. Jadi kita misalkan ingin menghitung soal pertama terlebih dahulu, butir soal pertama apakah valid atau tidak, seperti itu. Jadi kita menggunakan yang satu, butir soal 1 ya. Jadi 4 dikalikan dengan Y nya adalah 40. Nah, boleh teman-teman juga uji nanti, mungkin uji yang kedua kita masukkan 3 kemudian dikali dengan 40, atau uji butir yang ketiga itu 3 dikali 40. Nah, lakukan blok juga ke bawah.
lalu kita jumlahkan dari XY-nya atau sigma XY-nya. Nah, ini supaya lebih cepat aja ya. Nah, ini kita udah dapat hasil dari perhitungannya. Lalu kita masukkan, kalau teman-teman menghitung secara manual mungkin ya, ataupun dari tugas dari dosen atau dari gurunya, untuk menggunakan cara manual ini bisa menggunakan rumus dari Pearson yang disimbolkan dengan R gitu. Nah, ini sudah, biar cepat saya masukkan angkanya terlebih dahulu. Jadi di sini N-nya adalah 10, sigma XC-nya adalah ini dari total XY-nya 1689, kemudian dikurangkan sigma X-nya adalah ini nih, sigma X ini adalah total dari butir pertamanya, itu adalah 42. Kemudian sigma Y-nya ini adalah ini nih yang tadi sudah dijumlahkan, itu adalah 401. Kemudian dibagi akar dari N-nya itu adalah 10, sigma X kuadratnya itu adalah ini nih, jumlahnya itu adalah 180. Kemudian sigma Y kuadratnya itu adalah 16187. Kemudian ada sigma Y dikuadratkan itu adalah 401 kuadrat. Lalu di sini teman-teman hitung seperti biasa, seperti matematika. Kemudian hasil yang didapatkan adalah 48 dibagi 6 dikali 32,7, hasilnya adalah 0,244. Jadi 0,244 ini merupakan R hitungnya. R hitungnya adalah 0,244. Nah, teman-teman nanti untuk menguji bagaimana apakah soal tersebut valid atau tidak, itu bisa menggunakan tabel dari R tabelnya. Jadi kita bandingkan antara R hitung dengan R tabel. Apabila R hitung itu lebih besar daripada R tabelnya, maka soal tersebut adalah valid. Dan sebaliknya, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka soal tersebut tidak valid gitu. Jadi kita bagaimana cara melihat R tabelnya? Jadi kita bisa buka tabel signifikan, karena tadi itu adalah N-nya itu adalah 10, maka kita lihat di sini N-nya adalah 10 nih derajat kebebasannya, dan kita menggunakan taraf signifikan ataupun standar errornya adalah 5%. Jadi di sini adalah 0,632 seperti ini. Jadi kita masukkan R tabelnya adalah 0,632. Nah, berarti kita bisa lihat kalau cara manual kita bandingkan antara R tabel dengan R hitung, ternyata R tabel ini adalah lebih besar daripada R hitungnya, sehingga untuk butir soal pertama itu adalah tidak valid seperti itu. Nah, mungkin bisa coba untuk cara manual dari butir soal kedua, ketiga sampai ke 10. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahu gimana caranya untuk menggunakan Excel yang supaya lebih cepat gitu. Jadi di sini bisa menggunakan rumus. Jadi untuk menggunakan cara cepatnya di Excel itu bisa teman-teman gunain rumus Pearson. Jadi bisa Pearson, dan teman-teman juga bisa gunakan yang namanya Corel. Nah, jadi ini bisa dua-duanya, dan itu hasilnya nanti bakal sama. Jadi biar nggak bingung, saya gunakan Pearson aja. Dan caranya gimana? Jadi kita sama menguji soal pertama terlebih dahulu, kita blok kolom yang pertama atau kolom butir soal yang pertama, kemudian kita koma, kita blok jumlahnya dari soal yang atau dari Y-nya. Nah, ketika sudah memblok Y-nya, jangan lupa kita kunci dengan menggunakan tanda mungkin dolar ya disebutnya ya. Kenapa? Karena nanti pas kita supaya blok secara horizontal itu tidak error gitu di Excelnya. Nah, sama kan oleh kita bandingkan dengan hasil perhitungannya adalah 0,244. Lalu kita blok juga ke sebelah kanan untuk sampai butir 10. Nah, ini sudah ada hasilnya itu untuk R hitungnya, biar ini adalah R hitung. Nah, sekarang kita tadi R tabel kita masukin aja deh. R tabelnya itu adalah 0,632. Kita blok sana. Nah, sekarang kita udah bisa terlihat ya apakah soal tersebut valid apa tidak. Mungkin di sini kita bisa taruh simpulan.
Jadi biar cepat juga itu bisa menggunakan rumus if ini apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka valid, kemudian tidak valid. Nah, berarti dia tidak valid nih. Kita geser ke sini. Sorry. Nah, tarik sampai butir soal ke-10. Nah, akhirnya yang valid itu dia cuman ada 2 soal nih. Karena dia di R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Ya, kurang lebih seperti itu untuk menghitung uji validitas kontinum pada Excel. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.